Haleluya. Shalom. Semua semangat. Berikan tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Ya, baik, kita akan mulai ibadah kita ya saat ini. Haleluya. Mari kita akan sama-sama satukan hati, kita akan berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat hari ini, untuk kasih setia-Mu, untuk anugerah-Mu dalam hidup kami. Kami boleh ada sampai hari ini semua karena Tuhan yang baik dalam hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, kami datang di hadapan tahta kudus-Mu, membawa seluruh ucapan syukur, membawa penyembahan kami. Kami rindu menikmati kehadiran Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah segala pujian kami yang kami naikkan saat ini hanyalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah segala puji, hormat, kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya hanya bagi Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kasih tahu kanan kirimu, engkau orang yang diberkati. Kasih tahu kanan kiri, engkau orang yang diberkati. Diberkati, diberkati, diberkati. Sama-sama kita naikkan pujian. Saat ini, saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu, ku rasakan saat ku
Yes, amin. Ku rasakan saat ini. Oh, saat ini urapanmu, urapanmu ku rasakan saat aku menyembah Kau. jemaat sendiri katakan hadiratmu. Amin. Saat ini, yes, urapanmu Tuhan, saat aku menyembah. Sekali lagi katakan hadiratmu, Ku rasakan saat ini, saat ini. yes, amin. Saat ini urapanmu ku rasakan saat aku menyembah Kau. Saat ku menyembah, saat aku menyembah Kau Tuhan, saat aku menyembah Kau Tuhan. Oh, kami sembah Kau, kami sembah Kau Yesus, kami tinggikan nama yang kudus, Kau yang termulia. Kami bersyukur Tuhan. Mari ucapkan syukur mulia nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebab kasih setiamu, sebab kebaikan Tuhan yang di dalam hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan, hadirat-Mu di tempat ini, hadirat-Mu penuhi setiap hati kami. Memuji-Mu Tuhan, bersama Kau Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya pertolongan-Mu tidak akan pernah terlambat bagi kami. Dan jika kita mengingat setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kita, saudara, kalau dulu Tuhan tolong, hari ini pun pasti Tuhan menolong. Sampai kapanpun Dia tetap menolong kita. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau
kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Katakan berkali-kali. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah gelap. Engkau ada, Yesus setia. Berikan tepuk tangan buat Yesus yang setia bagi kita. Haleluya. Katakan meskipun Tuhan tak menolong, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. amin. Meskipun doaku tak
kasih untuk kesetiaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Biarlah pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau, Raja di atas segala raja, Yesus Tuhan. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus, haleluya. Mari bersukacita yuk di hadapan Tuhan. Kasih tahu kiri kanan, kasih tos, katakan ayo bersukacita di hadapan Tuhan, haleluya. Sama-sama katakan siji, siji. Sebentar. Gerakannya ada ya, gimana? Gandol Gusti, Gandol Gusti. Oke ya, semua ya, pakai gerakan ya. Semua masih sehat kan? Tangannya di bawah semua kan? Di bawah ya, oke. Semua. Yuk, sama-sama. Gandol Gusti, ayo. Gandol Gusti, Gandol Gusti. Saben dina, dina wengi gandol Gusti. Gandol Gusti, yuk. Gandol Gusti, Gandol Gusti. Saben dina, dina wengi gandol Gusti. Kula mau berasoi. Kula
kalau kita berharap ya gandol Gusti ya, tidak ada kekhawatiran dalam hidup kita. Amin. Ya, ada yang khawatir perang? Ada. Jauh soalnya dari sini ya. Kok dikhawatirin gitu loh, jauh padahal ya. Yang perang di sana yang rame di Indonesia ya. Kenapa? Ngomong perang terus. Sampai lupa kerja, lupa puasa, lupa segalanya ya. Karena ngomongin terus hal-hal yang sedang terjadi di sana. Ya kita berdoa, nggak perlu diomongin ya. Kita doa supaya mereka semua itu benar-benar bisa menahan diri, apalagi ini bulan puasa ya. Nah, yang terjadi kan di tanah Timur Tengah sana, dan mayoritas kan saudara kita yang Muslim ya. Jadi kita doakan supaya mereka bisa berpuasa dengan baik dan bisa menahan diri untuk nggak perang. Bisa diselesaikan kok dengan cara yang damai. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Nah, tadi Ci bisa lagu bahasa Jawa tadi? Nggak bisa kan? Ya, kita senasib ya. Aku tuh tadi cuma lip sync aja di sini ya. Karena aku sendiri juga nggak bisa bahasa Jawa. Saya tahu di Malang ini pasti bisa nyanyi lagu ini, makanya saya nyanyi, tapi saya ikut-ikutan aja. Karena saya nggak bisa bahasa Jawa ya. Puji nama Tuhan. Baik. Nah, hari ini kita akan sama-sama akan mendengarkan pujian ya. Silakan Ibu. Nah, tepuk tangan bagi beliau. Kembali beliau akan jadi berkat buat kita ya. Ini suaranya luar biasa ya. Masih seangkatan lah dengan zaman-zamannya Hetty Koes Endang begitu ya. Ya, Dian Nasution ya. Oke. Yang ini namanya siapa ini? Christine Panjaitan apa bukan ya? Silakan. Kasih tepuk tangan dulu dong. Dengan apa harus ku berikan padamu tanda terima kasih buat kasihmu kepada diriku. Ribuan malaikat tak dapat melukiskan segala yang ku miliki. Ku dapat darimu. Hidupku untuk memasukkan kasihmu selalu ku berikan, oh bangunkan bagimu dia Tuhan.
suaranya keren banget. Haleluya. Bu Titi kaget ya, ada talenta luar biasa ya di Malang ya. Suaranya bisa Bu. Aku dari dulu itu nyanyi apa ya, luar biasa ya. Di masing-masing kota punya talenta-talenta yang luar biasa ya. Ada kalau di Bali ada stand up comedy ya. Belum pernah kan dengar stand up komedinya? Ke Bali ya. Nanti hari Kamis dengan saya ya, tanggal 12 ya, kita di tiap kota kita punya. Kalau di Jakarta ini jagonya bikin itu parodi. Ini ada Bu Ailing berdiri dulu sebentar. Bu Ailing berdiri sebentar. Nah, beliau ada koordinator PD Victory Jakarta. Ya, bukemnya Jakarta ya ini, bukemnya Jakarta ya ini ya. Puji Tuhan, beliau sudah 3 bulan ada di Surabaya. Enggak ya, katanya gitu, kamu udah seminggu baru nemuin aku hari ini, katanya gitu ya. Marah-marah karena ya maaf Jaili, kesibukan pelayanan ya. Nah tapi puji Tuhan bisa ketemu beliau ya. Ini koordinator Bali pun sedang ada perjalanan nanti akan ke Surabaya ya. Ada teman-teman dari Bali ya juga datang ke Surabaya. Puji Tuhan, haleluya. Baik, kita mau siapkan hati kita untuk firman Tuhan ya. Mungkin Anda sudah menunggu-nunggu ya. Siapa yang di sini yang kenal dengan Pastor Steve Marcel Sairang? Ada yang kenal? Nggak kenal. Tahu. Kenal? Tahu. Nggak kenal, cuma tahu doang gitu ya. Oke. Ya. Pasti tahu ya, karena di TikTok, mungkin di Instagram Anda, beliau sering muncul dengan konten-konten yang hari-hari ini ternyata dia bisa jadi pelawak juga ya, lucu juga ya gitu ya. Jadi bisa bikin ketawa-ketawa kita ya. Dan sebentar kita mau dengar firman ya. Kita mau siapkan hati kita. Ada satu pujian. Pujian ini dulu adalah pujian yang sering juga dinyanyikan di PD Victory ya. Salah satu pujian favorit dari Ibu Gembala ya. Tapi tahu nggak tadi yang kemarin bilang pujian favoritnya Bu Gem, kalau di Instagram, di TikTok dia langsung ya happy ya katanya. Jangan lupa pakai happy ya juga ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Terus kemudian lagu apa? Suka-sukamu Tuhan. Terus lagu apa? Ya nanti semua dapat angpau ya. Dengan iman. Dengan iman ya. Nah ini salah satu pujian yang menguatkan dia ketika terpaan badai terus menghimpit dia. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Berikan tepuk tangan buat Yesus yang menopang hidup kita. Naikkan pujian ini dari awal, saudara. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Bukan berdiri, amin, di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun
hidupku. Ada yang hari-hari ini kena badai, angkat tangannya yang kena badai. Nggak banyak, 1, 2, 3. Oh, mulai satu-satu. Wah, kalau itu. Coba yang kena badai angkat tangannya. Oh, malah tambah banyak. Badai, banjir, tsunami, sebagainya. Banyak yang kena badai. Ya, nggak usah khawatir. Ibu gembala Anda itu sudah alami yang udah nggak karuan. Itu tsunami, entah apa itu, bom atom, nggak tahu apa ya. Jadi gak usah khawatir. Kalau dia sampai hari ini bisa kuat, berarti Anda pun nanti yang kena badai tadi yang angkat tangan, Anda kuat, Anda bisa lewati badai. Dan waktu Anda noleh ke belakang, badainya udah gak kelihatan tuh. Udah bisa ketawa-ketawa lagi. Amin. Saya masih ingat sekali tahun 2011, saya 2010 masuk Victory, 2011 saya ditanya sama ibu gembala, kamu punya paspor gak? Ada. Yuk kita pelayanan ke Singapura, doakan orang sakit. Nah, saya berdoa buat orang sakit, Mami juga ya, bersama Pak Steve dulu, bersama Ciweni, saya masih ingat pelayanan ke sana. Tapi di bandara saya lihat dia nangis, saudara. Loh, kenapa ini? Katanya mau pelayanan kok nangis. Saya nggak tahu, ternyata dia sedang kena badai yang besar dalam hidupnya. Ya. Tapi sekarang udah gak pernah lihat dia nangis lagi di bandara. Dulu di bandara dia nangis gitu, duduk-duduk nangis, lihat handphone nangis gitu ya. Saya bingung mau nanya mau apa. Belum terlalu dekat, belum terlalu kenal. Tapi kami semua, terutama yang di sini banyak yang cukup lama support sekali Victory. Terima kasih ya buat teman-teman ya. Tanpa Anda tidak mungkin beliau bisa sekuat ini pun ya. Tidak bisa. Kita ini support dan puji Tuhan ya. Badai demi badai bisa dilewati. Tadi yang kena badai bilang gini. Bilang sekarang, aku tahan badai. Amin. Terutama yang di belakang ngomong, aku tahan badai ya. Ojo senyum-senyum yang di belakang ya. Aku tahan badai. Ku kan berdiri, amin, di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. sampai kapanpun Ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang. bukan berdiri. Mari semua kita bangkit berdiri sama-sama. Di tengah badai Engkau akan kuat berdiri, dengan kekuatan sebab Tuhan memberikan kekuatan bagi hidupmu. Dan katakan sampai kapanpun, aku sanggup bertahan ya Tuhan. karena Yesus selalu menopang Hidupku. Sama-sama yang percaya, angkat tanganmu. bukan berdiri Amin. di tengah badai Dengan kekuatan, yes, yang kau berikan. sampai kapan Sampai kapanpun bukan bertahan karena Yesus selalu menopang. bukan berdiri. Ku kan berdiri di tengah badai
hidupku. Berikan tepuk tangan buat Yesus yang menopang hidup kita. Haleluya, Kau yang menopangku, Kau yang menuntunku. Haleluya, terima kasih Tuhan. Benar Tuhan, benar Tuhan. Kaulah yang menopang kehidupan setiap kami. Kau Allah yang tak pernah meninggalkan kami, selalu ada dalam setiap langkah hidup kami. Dan kami percaya selama Tuhan menopang kehidupan setiap kami, kami cakap menanggung segala perkara. Dan kami percaya bersama dengan Tuhan kami akan melihat hidup kami pasti diberkati, pekerjaan kami pasti diberkati, bahkan sampai anak cucu kami, keturunan kami, generasi kami, semuanya juga pasti diberkati Tuhan. Dan dengan ucapan syukur Tuhan, tiba saatnya kami mau bawa hati kami terima kebenaran firman-Mu, isi hati-Mu Bapa. Kami datang dengan hati sebagai hamba yang mau untuk diajar, mau dididik, dibentuk sama Tuhan. Kami doa biar kiranya Tuhan sendirilah yang mengajar, mendidik, membentuk setiap kami, mengarahkan setiap kami, sehingga benar-benar kami bukan cuma duduk diam jadi pendengar saja, tapi kami boleh bangkit jadi pelaku-pelaku firman Tuhan, sehingga segala yang sudah Tuhan rancangkan, segala yang sudah Tuhan sediakan, itu yang jadi bagian dalam kehidupan kami. Dan kami juga doa hamba-Mu diurapi, disucikan, dilaikan, dimampukan. Kami percaya kata kalimat isi Tuhan memberkati dengan sempurna. Bapa, ini hamba-Mu Bapa, kami berdoa Tuhan yang urapi dengan dahsyat, dengan luar biasa. Ini umat-Mu Bapa, jangan biarkan satupun pulang dengan sia-sia, tapi semuanya pulang bawa berkat, bawa jawaban dari surga. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap diberkati dengan sukacita, sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk ke saudara. Terima kasih buat setiap rekan-rekan yang sudah mulai dengan luar biasa. Suara keyboard tiba-tiba hilang, saya pikir Bapak Fal sudah terangkat ke surga. Hilang saudara, haleluya. Maka saya udah kode-kode begini sambil doa, saya sudah gini, kok hilang. Saudara Yesus, haleluya. Puji Tuhan, senang bisa jumpa dengan saudara dari tempat ini. Saya mau sampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya, dalam Tuhan ada sukacita, amin. Dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Sama-sama boleh berikan senyuman, jumpai kanan kiri depan belakangmu, katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Minimal 2-3 orang, kiri kanan depan belakangmu, katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Bilang sama yang ngomong, ini awal bulan. Haleluya, iya dong. Kalau akhir bulan saya masih nggak apa-apa, saudara nggak senyum. Ini awal bulan, pasti transferan lancar. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Sekali lagi bilang sama kanan kiri bersukacita. Bilang sama yang ngomong senyumnya mana. Bilang sama yang ngomong itu baru anak Tuhan. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Senang bisa jumpa dengan saudara. Ini kali kedua saya jumpa di tempat ini, tetapi dengan rambut yang berbeda. Haleluya. Jadi dengan keadaan ini saya mau jujur, saya adalah CEO yang menyamar saudara. Iya, sebenarnya saya adalah putra pewaris keluarga besar Sang. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kebanyakan nonton rajin, puji Tuhan. Dan sekali lagi saya senang bisa jumpa saudara. Saya melihat semangat yang luar biasa, kesetiaan yang luar biasa dalam mencari Tuhan. Saya mau bilang saudara, orang yang semangat setia cari Tuhan, janji Tuhan, hidupnya anak cucunya pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Anak cucuku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Bilang sama yang ngomong, kamu luar biasa. Bilang sama yang ngomong, semangat. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Yuk, sama-sama saudara, sebelum kita membaca Alkitab kita, membuka firman Tuhan, saya seperti biasa mengajak semuanya boleh buka aplikasi Alkitab di handphone saudara. Karena mungkin Alkitab fisik nggak semua bawa, tapi saya ajak saudara untuk sama-sama, saya percaya di smartphone-nya ada aplikasi Alkitab. Karena saya selalu bilang, orang Kristen nggak punya aplikasi Alkitab itu berdosa 7 dan 8 tanjakan 9 tikungan saudara. Wajib punya aplikasi Alkitab. Yuk, sama-sama boleh dibuka aplikasi Alkitabnya saudara semua. Ingat, aplikasi Alkitab bukan TikTok Live, Facebook Live. Haleluya. Silakan sudah dibuka. Boleh sama-sama diangkat aplikasi Alkitabnya. Sama-sama dengan iman percaya. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya
sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Kita buka saudara Yakobus 1 ayat 2 sampai ayatnya yang keempat. Sebenarnya saudara, hari ini saya mau membawakan apa yang saya bawakan kemarin saudara, yaitu bicara tentang beban. Tetapi dalam perjalanan tadi saya kesini saudara, yang Tuhan taruh di hati saya adalah bicara tentang badai. Sama-sama bilang sama saya badai. Amin. Dan terkonfirmasi tadi saya nggak janjian sama Pak Frans, tapi lagunya saudara lagu tentang badai. Dan memang sebenarnya lagu itu saudara adalah lagu yang saya mau bawakan setelah firman. Jadi sebenarnya ketika saya nyampe saya senang karena wah ini Roh Kudus bekerja, memang ini harus disampaikan. Yang kedua, kenapa lagu gua dibawakan? Haleluya. Tapi saya percaya kalau dari Roh Kudus tidak pernah salah, pasti memberkati dengan sempurna. Haleluya, haleluya. Yuk kita buka saudara Yakobus 1 ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang keempat. Yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati Tuhan. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Sama-sama kita baca. 3, ya, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai apa? Ayat yang ketiga dikatakan apa? Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh apa? Buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Sekali lagi 2-4 kita baca sekali lagi sama-sama. 3, ya, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai apa? Pencobaan. Selanjutnya ayat 2, ketiga, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Nah, saudara, saya mencatat di sini saudara, setiap orang pasti pernah mengalami yang namanya badai. Sekali lagi saudara, dalam kehidupan saya percaya setiap orang pasti pernah mengalami yang namanya badai. Atau bahkan mungkin saudara bilang sama saya, Pak Pendeta, bukan pernah lagi Pak Pendeta, sekarang saya dalam badai Pak Pendeta. Badai dalam ekonomi saya, badai dalam kesehatan saya, badai dalam rumah tangga saya, badai dalam aspek kehidupan saya sedang saya alami dalam kehidupan saya. Saya mau bilang saudara, bicara tentang badai, yang menarik begini saudara, ada orang mampu mengalahkan badai, ada orang malah kalah, ada orang malah gagal ketika di tengah badai. Dan saya mencatat perbedaannya bukan soal oh Pak karena badai dia lebih besar, oh Pak karena badai dia lebih luar biasa, badai saya lebih luar biasa daripada dia. Saya mau bilang saudara, perbedaannya adalah bagaimana respon kita ketika badai itu terjadi. Sekali lagi saudara, yang menjadi penting bukanlah soal besar kecilnya badai, tetapi bagaimana respon kita ketika badai itu terjadi. Sama-sama bilang sama saya, respon itu penting. Sama-sama bilang sama saya, respon itu penting. Amin. Makanya hari saudara saya akan mengajak saudara untuk sama-sama kita membahas bicara tentang kunci menang atas badai. Sama-sama bilang sama saya, kunci menang. Sama-sama bilang sama saya, atas badai kehidupan. Amin. Supaya ketika bicara tentang badai kehidupan ini datang dalam kehidupan saudara, melalui firman Tuhan hari saya doa, apapun badai yang saudara alami dalam kehidupanmu, bersama dengan Tuhan kau melihat kemenangan. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. So, apa kunci menang atas badai kehidupan? Firman Tuhan menyatakan yang pertama, menyadari bahwa badai adalah bagian kehidupan. Sama-sama bilang sama saya, menyadari. Sama-sama bilang sama saya, badai bagian dari kehidupan. Amin. 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus pasal ke-10 ayatnya yang ke-13. Sama-sama kita baca saudara. 1 Korintus 10 ayat 13, yang sudah di sana boleh sama-sama kita baca. 3, ya, pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kemampuan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu apa? Dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu apa? Sehingga kamu dapat apa? Sekali lagi saudara, kita baca bersama-sama. 3, ya, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan yang biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Perhatikan, sebab Allah setia, dan karena itu
Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui tahan sampai di sana. Kalau saudara perhatikan, kadang-kadang kita berpikir begini, Pak Pendeta, kalau Tuhan sayang sama saya, kalau Tuhan mengasihi saya, harusnya kan Tuhan nggak kasih saya badai, harusnya Tuhan nggak kasih saya badai, masalah, tantangan, pencobaan, karena itu berat buat saya. Tapi ternyata kalau saudara belajar Alkitab, pencobaan termasuk badai kehidupan itu mendatangkan kebaikan. Katakan amin. Itu kenapa Tuhan dalam firman Tuhan ini dikatakan Tuhan bukan tidak membiarkan kita dicobai, tetapi ada kata atau kalimat selanjutnya melampaui kekuatanmu. Jadi saya mau ajak saudara untuk memahami begini. Bicara tentang badai, untuk menang kita menghadapi badai, yang pertama sadari dulu bahwa memang badai adalah bagian dari kehidupan setiap kita. Setiap orang pasti mengalami badai dalam kehidupannya. Dan saya mau bilang saudara, memang ini adalah bagian dari apa yang Tuhan izinkan. Makanya saya mau nanya, ada nggak orang di ruangan ini yang nggak pernah ngalamin badai dalam perjalanan kehidupannya? Haleluya. Saya lihat wajah-wajah badai semua. Tapi iya kan? Setiap orang ngalamin badai, even hamba Tuhan, pelayan Tuhan, even orang yang udah kasih hidupnya buat Tuhan bisa ngalamin badai, betul ya? Kalau saudara mau nanya sama saya, Pak Pendeta pernah ngalamin badai? Pasti pernah ngalamin badai. Saudara mau tanya sama Pak Frans, apakah pernah ngalamin badai? Iya, dari rambutnya aja udah badai banget saudara. Iya kan? Rambutnya miring karena sering kena badai itu saudara. Iya. Saudara mau nanya, Ibu Eli, oh praise the Lord. Iya, saya aja baru kenal, artinya beberapa kali ngobrol saya udah tahu badainya luar biasa saudara. Iya kan, padahal udah hidup dalam Tuhan, memberi diri untuk Tuhan, sampai malam-malam mau buru-buru pulang karena mau live buat pelayanan saudara. Tapi badainya luar biasa. Yang terbaru, yang update yang saya dapatkan, Instagramnya dihack, sampai kurus loh. Saya mau ngomong dari kemarin Bu, tapi saya nggak enak. Saya lihat ini udah langsing. Apa jangan-jangan udah ikut Ibu Catherine main padel? Atau mungkin intermittent fasting? Ternyata karena Instagramnya dihack, saudara. Ini pelajaran bagi setiap kita. Kalau mau kurus nggak butuh olahraga. Instagram, Facebook dihack, langsing lah kita. Tapi jangan hack Instagram saya. Jangan. Takutnya ada hacker di sini, ada Yesus. Tapi saya mau bilang saudara, benar kan? Namanya hidup pasti ada badai. Dan saya mau bilang saudara, ini nggak terpisah dalam kehidupan setiap kita. Dan ini harus kita sadari. Sama-sama bilang sama saya, harus saya sadari. Bilang kanan kirimu, harus kita sadari. Amin. Kenapa penting untuk menyadari badai memang bagian dalam kehidupan? Supaya ketika badai itu datang, kita nggak kaget lagi saudara. Sekali lagi, supaya kalau badai itu datang kita nggak kaget. Di rumah saya, di perumahan saya, dekat perumahan saya ada asko. Saya nggak di sponsorin, nggak, sedang nggak di endorse ya. Tapi ada asko, parkirannya luas. Nah, dan mereka itu suka disewa. Parkiran ini suka disewa oleh berbagai macam. Kadang-kadang bazar, kadang-kadang ada event-event tertentu. Nah, belum lama ini saudara disewa oleh pasar malam. Jadi disewa oleh pasar malam. Dan ketika saya lagi jadi di seberang itu ada ruko yang Ibu Eli pernah main ke sana. Ada ruko yang saya sewa untuk sebagai kantor yayasan dan juga studio untuk YouTube saya. Nah, waktu itu saya ke situ sama anak saya. Tiba-tiba saya kaget banget terdengar suara. Nah, iya. Nah, kaget saya persis seperti saudara gitu ya. Iya, kaget saya begitu. Iya. Nah, oke, ulang ya. 1, 2, 3. Nah, udah beda kan? Nah, saya mau bilang saudara, pada saat itu saya kagetnya luar biasa, persis seperti saudara kaget pertama saudara. Iya, puji Tuhannya, saya kagetnya tetap berwibawa. Coba saudara bayangkan kalau saya kagetnya malu-maluin. Dua, ayam. Kan malu. Kan jemaat ada di mana-mana. Tadi saya sebelum sini kita singgah di kopi apa Ibu Catherine? Kopi apa tadi? Kopi nggak tahu. Kopi tahu-tahu. Udah. Susah, udah. Nah, saya kaget. Pas mau balik ke mobil,
Tukang parkirnya bilang begini, "Shalom Pak Pendeta, saya sering nonton Pak Pendeta di YouTube." Padahal mohon maaf ya, wajahnya jauh dari wajah Kristen, saudara. Nah, artinya apa? Jemaat kan ada di mana-mana. Kita nggak pernah tahu either itu jemaat gereja, jemaat TikTok, jemaat YouTube, ada di mana-mana. Kalau waktu itu saya kagetnya ayam kan malunya ditampung, saudara. Iya. Tapi puji Tuhannya, waktu itu saya kaget tetap berwibawanya. Saya kagetnya ayam, haleluya. Iya. Nah, tapi ternyata itu adalah suara dari pasar malam itu, saudara. Jadi dia ada lonceng yang bunyi kencang sekali setiap 15 menit. Nah, jadi ketika akhirnya dia bunyi lagi, saya sudah mempersiapkan diri saya udah nggak kaget. Saudara perhatikan nggak tadi? Ketika saya duar pertama semua kaget, duar kedua semuanya biasa aja, nggak ada yang kaget, betul ya? Karena saya sudah mempersiapkan 1, 2, 3, 2, nggak ada yang kaget. Apa bedanya? Suaranya kencangnya sama, tetapi yang kedua, saudara sudah mempersiapkan diri. Karena saudara sudah tahu akan ada yang namanya suara yang mengagetkan. Badai juga sama. Kenapa saya bilang penting bagi setiap kita menyadari badai bagian kehidupan, supaya ketika badai itu datang kita nggak kaget lagi. Amin. Karena sekali lagi ada banyak orang kenapa gagal mengalami badai, karena ketika badai datang nggak ada persiapan, karena dia nggak sadar memang itu adalah bagian dari kehidupan. Jadi sekali lagi saya mau bilang saudara, yuk, badai adalah bagian dari kehidupan setiap kita. Jadi sekali lagi, kapanpun badai, pastikan persiapkan dirimu dengan persiapan yang baik. Bersama dengan Tuhan kita akan melihat kemenangan. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, badai bagian kehidupan. Bilang sama yang ngomong, senantiasa berjaga-jaga. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Yang kedua, apa kunci menang atas badai? Adalah berpegang teguh pada firman Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, berpegang pada firman. Sama-sama bilang sama saya, pegang firman Tuhan. Amin. Matius 7, 24-25. Matius 7 ayat 24-25. Sama-sama yang sudah di sana kita boleh bilang, aku diberkati Tuhan. 3, ya, setiap orang yang mendengar perkataanku ini, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan apa? Sekali lagi kita baca saudara. 3, ya, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya. Sama-sama bilang sama saya, mendengar firman. Sama-sama bilang sama saya, melakukan firman. Amin. Selanjutnya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas apa? Ayat selanjutnya dikatakan apa? Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Perhatikan, badai datang, tetapi apa? Rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Siapa yang dimaksudkan orang yang mendirikan rumah di atas batu? Adalah mereka yang membaca dan merenungkan firman. Saya mau bilang saudara, ketika firman itu kita baca, ketika firman itu kita renungkan, ketika kita berpegang teguh pada firman, maka firman akan menjadi fondasi yang kuat dalam kehidupan kita. Seperti yang saya bilang tadi saudara, badai adalah bagian dari kehidupan setiap kita. Siapapun kita, latar belakang apapun kita, berapapun usia kita, badai bisa datang kapan saja. Tapi kalau fondasi kehidupan kita itu adalah firman yang teguh, saya mau bilang saudara, ini akan menjadi fondasi yang kuat untuk mampu menahan badai. Katakan amin. Kenapa ini penting untuk kita pahami? Karena saya mau bilang, mohon maaf ya, ada banyak orang dunia menjadikan kekayaan sebagai fondasinya. Ada banyak orang dunia menjadikan koneksinya sebagai fondasinya. Ada banyak manusia jadikan suaminya, jadikan istrinya sebagai fondasinya. Oh, tenang suami saya ini kok Pak. Oh, tenang istri saya ini kok Pak. Oh, tenang bisnis saya ini kok Pak. Oh, tenang orang tua saya ini kok Pak. Saya mau bilang saudara, di luar Tuhan tidak ada yang kuat. Semuanya terbatas. Makanya Markus 13 ayat 31 bilang begini saudara. Markus 13 ayat 31 sama-sama. 3, ya, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan apa? Apapun dalam bumi ini, apapun dalam dunia ini, even itu di langit gambaran sesuatu yang tinggi dan besar sekalipun, semua akan berlalu. Tetapi dikatakan firmanku, perkataanku tidak akan berlalu. Jadi kalau saudara berpegang pada firman, ini fondasi yang kuat dalam kehidupan kita. Please, berpeganglah pada firman. Setiap kali badai datang, perkatakan firman Tuhan. Setiap kali imanmu mulai goyah, perkatakan firman Tuhan. Ketika iblis datang dengan kebohongan, perkatakan firman Tuhan.
Karena firman Tuhan adalah ya dan amin. Ini penting karena sekali lagi saya mau bilang saudara, ada banyak keadaan di mana goncangan itu luar biasa. Ada banyak keadaan di mana badai itu luar biasa. Tapi saya mau bilang kalau kita perkatakan firman, iman kita dikuatkan di sana. Ada kekuatan di sana. Ketika mulai iblis berkata, kau nggak mampu, kau nggak bisa, perkatakan firman. Segala perkara dapat kutang dalam Tuhan yang memberikan kekuatan. Ketika iblis bilang apa? Udah mustahil. Bisnismu nggak mungkin pulih, rumah tanggamu nggak mungkin pulih lagi. Perkatakan firman, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Allahku sanggup lakukan perkara yang ajaib. Amin. Saya nggak tahu apa yang sementara saudara hadapi, tetapi selalu perkatakan firman. Firman harus jadi fondasi. Kenapa? Karena dunia akan berlalu, saudara. Apalagi zaman sekarang kebenaran bisa direkayasa. Waduh, kalau saudara ikutin Epstein File, ngerinya minta ampun, saudara. Kebenaran bisa direkayasa. Itu kenapa jangan jadikan apapun di dunia ini sebagai dasar, tetapi firman harus tetap sebagai dasar. Katakan amin. Itu kenapa berkali-kali pesan saya, baca firman Tuhan. Shalom. Baca firman Pak, nggak punya waktu, kata siapa? Kalau buat Facebook, Instagram, TikTok punya waktu, masa buat firman nggak punya waktu? Kalau buat gosip punya waktu. Ada gosip terbaru, apa. Tapi udah malam nggak apa-apa, gua begadang pun yang penting gua up to date. Darah Yesus. Bukan di Ibu Victoria Malang, yang di Victoria yang lain. Dan saya bilang saudara, kita bersyukur. Kalaupun saudara bingung, Pak mau baca apa, tiap malam ikutin live Ibu Eli. Iya, dan pesan saya, follow Instagram yang terbaru. Sudah saya promosikan, Bu. Haleluya. Iya. Saya mau bilang saudara, saya kaget Instagram Ibu Eli tadi cuma 4.000. Followersnya 4.000. Dalam hati saya, Bu, parkiran aja 5.000, Bu. Bantu promosi, share supaya balik lagi. Bahkan kalau perlu jadi jutaan. Karena saya mau bilang saudara, Instagram itu menjadi berkat bagi banyak orang. Sharing firman Tuhan. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, baca firman, berpegang pada firman. Di situ ada kekuatan, di situ ada kemenangan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, yang terakhir, sambil seunang imam musik sekaligus pemimpin pujian. Yang ketiga, apa kunci menang atas badai? Belajarlah untuk menari di tengah badai. Sama-sama bilang sama saya, belajar menari. Sama-sama bilang sama saya, sekalipun di tengah badai. Amin. Kita buka Yakobus 1 ayat 2 sampai 4 yang kita baca bagian awal tadi. Yakobus 1 ayat 2 sampai 4 sama-sama kita baca. 3, iya. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai apa? Ayat 3, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh. haleluya. Saya mencatat ini saudara, menang atas badai bukan berarti hanya menunggu badai berlalu, tetapi saya mau bilang saudara, kemenangan justru bisa kita raih dengan cara bersukacita sekalipun badainya belum berlalu. Ada banyak orang kita salah memahami begini, oh menang itu ketika badainya sudah berlalu, menang itu ketika badainya sudah selesai. No, justru kemenangan yang sejati dapat kita terima sekalipun badainya tetap ada. Itu esensi anak Tuhan yang sesungguhnya. Jangan tunggu badai berlalu baru bersukacita dan bilang, oh puji Tuhan. Justru sekalipun di tengah badai kita mampu berkata puji Tuhan. Karena dikatakan apa saudara? Pencobaan yang Tuhan izinkan, badai yang Tuhan izinkan, itu untuk menghasilkan ketekunan, tahan uji, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Kata sempurna tuh sama katanya dengan yang dikata Roma 8 ayat 28, Allah itu bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Dua-duanya menggunakan satu kata agathos, sempurna. Jadi walaupun badai belum selesai, bersukacitalah, menarilah di tengah badai. Kenapa? Dasar utamanya karena Tuhan izinkan badai ini untuk mendatangkan kebaikan. Ibarat saudara fitness,
Ngangkat beban di tempat fitness sakit nggak? Sakit lah. Apalagi saudara yang baru pertama kali fitness, oh Tuhan, sakitnya minta ampun. Pertama kali saya fitness leg day, bentuk kaki, squat 3 set, 15%, belum lagi yang begini, belum lagi yang begini. Pak Pendeta, kenapa udah kayak perempuan aja latihan kaki? Ya perlu, karena kami pria-pria yang berdiri, saudara. Saudara duduk enak, kita berdiri Pak ya. Makanya lagunya tadi, ku kan berdiri, karena kita berdiri. Apalagi kalau saya hari Minggu 9 sesi berdiri terus. Kalau nggak latih kaki, meledak betis saudara. Pertama kali saya latihan kaki saudara, pas pulang, oh Tuhan, jalan udah ngingkang persis kayak pinguin salah gaul saudara. Oh Tuhan, sakit-sakit, tetapi itu yang menguatkan saudara, betul ya? Nah, sekarang kuat, mau berdiri, ayo. Suara apa itu? Dalam hidup kita, ayo, jangan tunggu badai selesai, betul ya? Justru anak Tuhan mampu bersuka cita sekali di tengah badai. Masalah apapun bersuka cita, karena kita tahu ujung-ujungnya pasti untuk kebaikan. Saya kenal beberapa Ibu Victory di sini, saudara, yang saya tahu kisah hidupnya. Mereka cerita ke saya, mereka curhat ke saya. Dan kenapa saya kagum dengan komunitas ini? Karena masalahnya mengeluh Tuhan Yesus. Ngeri-ngeri, minta ampun betul. Dengar Google aja kisahnya, baru opening saya sudah dengar ibu-ibu yang lain, ngeri-ngeri, saudara, udah kayak sinetron, bener loh. Kadang-kadang dulu saya pikir, pas saya nonton sinetron Indonesia, saya pikir kok ada manusia yang seperti itu. Ketika saya dengar kisah hidup ibu Victory, ada ternyata. Iya, kisah hidup Anda tuh banyak yang kayak sinetron, luar biasa saudara. Tapi puji Tuhan, komunitas ini mengingatkan setiap kita ada Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Dan kalau Tuhan ada di sana, rancanganku, rancangan damai sejahtera, hari depan yang penuh harapan. Jadi kita bisa bersuka cita, karena di balik semuanya ada kebaikan yang Tuhan sediakan. Dan semua pasti indah pada waktunya. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, menarilah di tengah badai. Karena badai untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita pasti indah pada waktunya. Tepuk tangan sekali yang paling meriah. Yang diberkati boleh sampaikan tangan dulu. Sorak-sorai bagi Allah yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu. Yesusku percaya, Pak. Sama-sama boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Katakan, apapun yang terjadi Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup, tak pernah ku ragukan kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang dalam lembah yang curam, tak pernah ragukan janji-Mu, janji-Mu. Mari sama-sama buka hati. Kau berfirman, kami megang firman-Mu. Kau bersabda, oh, dan selamatkan. Tiada yang mustahil bagimu. Dengan iman Yesusku percaya.
hati kita di hadapan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan setiap kita bawa badai adalah bagian dari kehidupan. Persiapkan dirimu, karena dalam persiapan yang baik bersama dengan Tuhan kau akan lihat kemenangan. Yang kedua, berpegang teguh pada firman, karena langit dan bumi akan berlalu, tapi firman Tuhan tinggal tetap. Dan yang terakhir, sekalipun badainya belum usai, belajarlah untuk menari di tengah badai. Karena badai Tuhan izinkan untuk mendatangkan kebaikan. Iman yang benar dan iman yang besar itu sepertinya serupa tapi berbeda. Iman yang besar sanggup memindahkan gunung, tetapi iman yang benar adalah iman yang tetap percaya sekalipun gunungnya tidak pindah. Sekalipun badainya belum reda, kita tetap percaya semuanya pasti untuk mendatangkan kebaikan. Yang percaya boleh berikan sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sambil angkat tanganmu di hadapan Tuhan, pandang Tuhan, tetap percaya, bersukacita, tetap damai sejahtera sekalipun badainya masih ada. Terus angkat tanganmu. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah, tak mengapa, asal kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah, terindah pribadi, takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan. Yang sekali lagi boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Walaupun gunung itu tak berpindah, kau yang punya kuasa dalam hidup kami. Sekalipun ku dalam lembah gelap, walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah, pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan. Walaupun gunung itu Tak berpindah, tetap percaya tak percaya kau yang punya kuasa. kuasa. Sekalipun Ku dalam lembah mengapa Tuhan tak mengapa, asal kau di sampingku, Biarkan kami katakan walaupun masalahku masih ada, masalahku kami dengan tetap percaya rencanamu, percaya. rencanamu terindah pribadi. Iman yang aku pegang padamu Tuhan. Yang sama-sama boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Firman-Mu sudah disampaikan Tuhan. Tuhan yang sempurnakan di hati setiap jemaat-Mu. Semua yang hadir, keluarga besar PDI Korea Malang, semuanya diberkati dengan sempurna.
dalam nama Tuhan Yesus yang sudah diberkati dengan sukacita sama-sama kita katakan amin. Kalau tangan yang haleluya buat dengan silakan duduk bersaudara. Saya kembalikan kepada Well idola kita. Haleluya. Tepuk tangan sekali lagi. Wah, luar biasa. Puji Tuhan, silakan Pak Marcel. Thank you. Untuk kesekian kali ya, PD Victory baik yang di Malang, di Jakarta, di Surabaya sudah dilayani oleh Pastor Marcel ya. Puji Tuhan. Saudara senang diberkati? Amin. Minta tiap bulan apa tiap 3 bulan sekali ke sini dia? Anda mau dia yang repot. Kalau tiap bulan ke sini, puji Tuhan. Ya, selalu ada surprise ya, Pastor Marcel ya. Hari ini, waktu lalu masih ingat di bawah kita ya, agak gelap gitu ya. Gitu ya, agak gelap. Sekarang udah kita pindahkan ke sini secukupnya. Puji Tuhan, akhirnya bisa masuk semua kursi dan bisa diatur dengan baik. Sekali lagi thank you Pastor Marcel dan Dio yang selalu jadi berkat ya buat kita semua. Dan nanti hari ini juga beliau akan melayani di Mojokerto. Kita bareng-bareng juga akan ke Mojokerto, dari Surabaya ke Malang, Malang balik Surabaya, Surabaya Mojokerto. Luar biasa ya. Ukur jalan kita ya. Ya, baik. Tapi di dalam pelayanan seperti ini sukacita ya. Walaupun capek tadi, walaupun betis, ini sama loh. Aku ini tiap hari sekarang sudah mulai pakai sepeda gini ya. Karena nggak kuat kakinya ini ya, udah umur segini ya, lama-lama kaki kalah di kaki. Walaupun Anda bilang enak cuma nyanyi berdiri, coba 9 kali aja ya. Saya maksimal, dia 9 kali loh, saya maksimal 6 kali aja. Itu pulang ke rumah tadi dia bilang kayak penguin salah gaul ya. Jalan saya juga udah kayak nggak nginjek bumi loh Pastor ya, kayak udah ya Tuhan sampai gemeteran gitu ya. Pulang ke rumah udah gemeteran gitu. Karena apa? 6 kali dari jam 6 pagi sampai pulang ke rumah jam 10 malam saya pelayanan ya. Aduh, gimana itu kaki. Tapi puji Tuhan, ini ada yang 9 kali, berarti penderitaanmu lebih banyak ya. Baik, puji Tuhan, sebentar kita akan memberikan korban persembahan satu hati. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman yang luar biasa. Kami percaya bahwa badai apapun dalam hidup kami percaya kami diberikan kekuatan oleh Tuhan. Selalu ada pengharapan di dalam Tuhan. Dan hidup kami sungguh hidup yang benar-benar menikmati semua anugerah Tuhan. Badai bisa kami lewati, dan kami bisa tertawa bersukacita di tengah badai, sebab kami memilih mengambil keputusan untuk tetap terus percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapak untuk hamba-Mu Pastor Marcel, berkati dia, keluarganya, pelayanannya, kesehatannya, apa saja yang dikerjakan dibuat Tuhan inspirasi dan beruntung. Berkati Dio yang juga dengan setia melayani. Kami percaya jerih lelahnya juga tidak akan pernah sia-sia diberkati oleh Tuhan. Sebentar umat-Mu akan memberikan korban persembahan. Berkati persembahan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan memberikan persembahan. Iya, tanggal 26 kemarin kita sudah ibadah, dan bulan Maret ini kita memulai lebih cepat di tanggal 4 Maret ya, karena mengingat akan ada libur yang cukup panjang ya, secara nasional, karena bertepatan dengan ada Nyepi, ada Idul Fitri begitu ya. Nah, jadi beberapa persekutuan doa Victory baik yang di Malang, di Surabaya, di Jakarta, Semarang, yang di Bali, semua memulai lebih awal, kemudian kita akan libur cukup panjang. Nah, baik, saya akan sampaikan dulu beberapa pengumuman. Yang pertama adalah, ini ya, setiap Senin ya, Selasa, makanya tadi Pastor Marcel bilang gini, buru-buru pulang karena apa? Ini komitmen ini saudara ya, komitmen untuk tetap melayani walaupun followernya sudah harus mulai lagi dari awal ya, mulai dari awal lagi ya. Nah, tapi puji Tuhan kalau di Instagram masih ada yang ikut di sekarang karena gabung dengan YouTube channel kita ya. Nanti sebentar lagi dengan TikTok lagi juga mungkin ya, karena ya TikTok sementara juga belum ya. Jadi ini
Instagram yang belum follow silahkan Eli_Victory ya. Nah kemudian YouTube channel kita PD Victory ya. Anda bisa dapatkan banyak sekali firman-firman Tuhan di sana. Dan yang belum ikut grup silahkan ikut grup di Malang ya. Juga mungkin di sini ada yang ikut grup Telegram apa segala macam begitu ya. Silakan bisa mengikutinya untuk mendapatkan info-info, ada quotes, ada renungan firman tiap hari. Jadi silakan buat Anda yang bisa mengikutinya. Kemudian saya bawa ini ya, contoh salah satu ada di sini ya. 365 hari ayat emas ya. Nah ini isinya ada 365 quotes yang ditulis secara khusus oleh Ibu Gembala ya, dimana ini merupakan bahan perenungan dia. Dan sekarang dia ingin juga setiap kita, ketika kita setiap hari memulai hari, kemudian Anda ambil salah satu untuk menjadi booster sepanjang hari ya. Jadi ada 365 hari ya, dengan hanya mengganti ongkos pembuatan Rp150.000 saja, dikemas secara eksklusif Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Nah, kalau Anda mau belinya 2 itu bisa 250.000. Ada diskon ternyata ya Pak ya, bukan hanya di Shopee dan TikTok ya. Kalau beli 2 ada diskon. Kalau beli 10 nggak usah nawar lagi ya. Jadi 250.000 bisa 2. Kemudian Anda bisa kasih hadiah buat orang lain. Nah masih ada lagi yang tanya, Pak itu kalau sudah dibaca dimasukin lagi atau ditaruh di tempat lain? Terserah Anda ya. Saya nggak akan ngurusi rumah tangga Anda. Rumah tangga saya aja udah ruwet ya, apalagi ngurusi rumah tangga Anda ya. Jadi boleh. Nah karena apa? Karena saya mau selipkan lagi Pak. Silakan selipkan lagi. Nanti karena ini nggak akan ada expirednya saudara. Ini tidak ada tanggalnya, ini tidak akan ada expirednya. Jadi Anda masukkan. Bahkan seperti yang waktu lalu saya ngomong, bahkan ada orang yang di waktu yang sama dalam 1 minggu atau 2 minggu yang berurutan dia ambil tentang firman Tuhan yang sama. Loh, kok bisa? Bukan karena ada 2 di dalam situ, bukan. Anda boleh cek 365 beda semua. Tapi waktu dia loh kok ini lagi, dia masukin merem-merem masukin, besoknya dia merem-merem ambil lagi. Loh kok ini lagi? Artinya Tuhan lagi bicara tentang itu, betul nggak Pastor? Mungkin di sini juga ada tentang badai, ada pasti. Loh kok ngomongnya badai lagi? Tapi bukan badai pasti berlalu, enggak gitu ya. Jadi ada yang seperti itu. Oh iya, karena semua firman ini benar-benar firman yang hidup, yang diambil dari firman Tuhan, bukan perkataan seorang manusia. Dan kita percaya ini benar-benar perkataan Tuhan. Amin. Ya, jadi yang mau beli silahkan order. Mana videonya? Saya juga nggak mau kalah sama Pastor Marcel ya kalau ada videonya ya. Dia ada videonya. Nah, nanti Anda bisa pesan. Nah, di sini juga ada Bu Siani. Nah, nanti Nah itu Pak Frans lagi pusing gitu ya. Terus kemudian ada yang kasih itu. Kemudian nah ini suaranya sorry nggak bisa keluar karena tidak ada sambungan ke. Nah kemudian diambil, kemudian dibaca, direnungkan ya. Nah kemudian boleh dimasukkan lagi ke situ ya. Kemudian Anda bisa order di sini ya, 365 hari edisi yang pertama. Tentunya nanti akan ada edisi selanjutnya 150.000 per set, 2 set 250.000. Nah masukkan lagi, kemudian bisa Anda simpan, bisa pesan ya. Sudah banyak menjadi berkat, bahkan sampai ke luar negeri kita sudah kirim ya. Nah ini atas nama Bu Siani, rekeningnya jangan ke rekening yang lain ya, atas nama Bu Siani ya. Bahaya kalau masuk ke rekening yang lain ya, harus ke rekening Bu Siani. Baik, ada pengumuman yang lain? Mana? Nah, doa puasa masih berjalan, doa puasa ya. Yang mengikuti doa puasa silakan ya. Selama 1 bulan dari tanggal 18 Februari sampai terakhir 20 Maret.
pas waktu lebaran ada hore ya, selesai puasanya ya. Hore gitu ya. Nah, berseru lama musuhmu akan mundur ya. Jadi kita percaya tema ini juga bukan tema yang asal-asalan, karena hari-hari ini banyak sekali musuh-musuh kita yang ingin menjatuhkan kita ya. Tapi Anda akan kuat, puji nama Tuhan. Ada lagi? Sudah. Nah, untuk pengumuman ibadah selanjutnya, Anda harus ikut WA grup kita supaya Anda dapatkan informasinya. Karena kita masih belum menentukan tanggalnya di bulan April ya, kita tentunya akan ketemunya di bulan April. Nanti Anda bisa dapatkan informasinya. Yang baru pertama kali hadir bisa angkat tangan sebentar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 orang ya, puji nama Tuhan. Tepuk tangan. Dari Malang atau yang dari Batu, ada dari Batu? Yang baru dari Batu? Dari Pujon. Wah, baru pertama kali hadir. Oh, sorry Ibu. Iya, terakhir kita ketemu dengan anaknya. Iya, di Gaya Baru. Waktu itu dia dalam kondisi shaking ya. Saya berdoa, terus beberapa waktu kemudian dibawa ke rumah sakit ya waktu itu ya. Langsung dibawa ya, Cisusan ya, dibawa ke rumah sakit. Dari sejak itu meninggal berapa hari kemudian? Seminggu kemudian. Ya, kami keluarga besar dari PD Victory mengucapkan turut berduka ya. Anak tunggal. Ibu sekarang tinggal dengan suami? Oh, dengan menantu. Tidak punya cucu. Belum punya cucu pada saat itu ya. Ya. Jadi memang ya, kapan lalu sempat saya juga, kita lagi makan siang, tahu ada yang gemeteran terus, waduh kita doa di situ ya. Terus kemudian dengan sigap Cisusan mengantarkan ke rumah sakit untuk segera ditangani. Ternyata dia ada masalah di jantungnya ya. Mungkin GERD-nya itu menimbulkan masalah naik menghantam ke jantungnya, mungkin begitu ya. Tapi memang semua sudah rencana Tuhan ya Bu ya. Tidak perlu kecewa karena dia jauh lebih menikmati surga di sana. Boleh sedikit ya. Mau di sini? Iya. Iya. Ya, Shalom, puji nama Tuhan. Dengan firman Tuhan yang adalah badai, topik seperti itu memang sangat tepat untuk saya. Karena anak saya hadir di dalam persekutuan doa Victory ini baru pertama kali. Karena Ibu Eni Ruth itu adalah kakak sepupu saya. Jadi beliau bersama-sama anak saya hadir di tempat ini. Kemudian singkat cerita, pada waktu itu tanggal 22 Januari saya melayani Natal wanita di JPM itu jam 4 sore. Tapi anak saya berangkat itu memang dalam keadaan sakit. Malam itu sudah panas, badan panas, dan saya melihat waktu dia pakai pakaian pagi itu. Saya tanya, kamu mau kemana? Lah, aku ikut tante ke persekutuan doa Victory Malang. Loh, kamu sakit Jeng? Itu lihat kamu sekarang pakai baju itu sudah gemetar begini. Kalau bisa jangan dulu. Enggak mah, aku sudah janji. Ya, terus suaminya juga begitu, karena suami istri ini adalah pendeta dari GPDI Bukit Saitun Batu. Jadi beliau juga sampaikan, kamu gak usah, suaminya bilang begitu, nanti kapan lagi hadir, gak usah sekarang. Enggak, pokoknya aku sekarang. Akhirnya karena memang kakak saya Ibu Ruth lebih dulu berangkat, mereka naik motor boncengan ya. Terus kemudian saya mendengar kakak saya Mbak Ruth telepon saya kalau anak saya lagi ada masalah karena makan siang, ambil piring sendok tidak bisa karena menggigil
Ya, saya merasa bahwa ada satu kehidupan yang harus saya terima sebagai hamba Tuhan. Saya sebagai evangelis. Nama asli saya Evangelis Raden Roro Sri Rahmatuti Wiryo Atmojo Purwonegoro. Panjang sekali karena kami keturunan dari Keraton Jogja dan Keraton Solo. Jadi anak menantu saya juga orang Manado, bapak saya. Jadi mereka juga hamba Tuhan sebagai pendeta muda GBDI. Kemudian saya mengingat kembali karena schedule saya mulai Agustus itu sudah saya terima dengan bulan-bulan berikutnya untuk Indonesia. Ada beberapa tempat untuk saya melayani Natal. Itu di NTT, di Bali, Jakarta, di Balikpapan, Samarinda, dan Makassar sekitarnya. Karena saya jauh selama ini 4 tahun 3 bulan tidak berjumpa anak saya karena saya melayani di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah. Baru saya melayani bersama-sama dengan anak saya itu 1 tahun 1 bulan. Dan pada waktu saya terima schedule itu, anak saya tanya, "Ma, siapa itu telepon? Jadwal lagi, Ma?" "Iya." "Ma, minta tolong, kalau bisa Natal ini Mama jangan pergi. Saya minta bersama-sama Mama pelayanan di Bukit Siakun bersama-sama." Jadi kami berempat bersama-sama, saya, suami, dan anak saya, suami istri. Saudara, tetapi 1,5 bulan sebelum anak saya masuk rumah sakit dan akhirnya dipanggil Tuhan itu, saya menerima suara Tuhan ketika saya berdoa tengah malam. Ketika saya berdoa, Tuhan menyampaikan pernyataan yang adalah, "Aku mau ambil anakmu. Aku mau ambil anakmu. Aku mau ambil anakmu." Anak saya ini hanya 1, saudara. Memang saya persembahkan untuk Tuhan. Jadi kami selalu tidak pernah berjumpa. Seringkali saya tinggalkan anak saya karena itu komitmen saya kepada Tuhan Yesus. Karena saya bukan orang Kristen. Saya awalnya orang yang tidak percaya Tuhan Yesus. Tapi saya orang yang pernah mencoba mengalahkan Tuhan Yesus dengan sholat tahajud 4 tahun, saudara. Ternyata tahun keempat itu Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saya. Ketika saya menerima pernyataan itu, saya percaya itu adalah suara Tuhan Yesus. Aku mau ambil anakku. Aku mau anakku. Ternyata berikutnya berapa hari di rumah tetap melayani bersama suaminya. Kemudian kami saling siap bersama-sama. Sehingga saya percaya ketika Tuhan Yesus benar-benar memanggil anak saya satu-satunya. Saya percaya Yesus Tuhan yang hidup. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Sekalipun saya di tengah badai, saya harus kuat. Saya harus tetap melayani Tuhan sampai garis akhir saya. Karena keluarga saya masih banyak yang belum percaya Tuhan Yesus. Jadi saya ketika percaya Tuhan Yesus adalah tidak lepas dari doa-doa kakak saya, Ibu Eni Ruth, yang berada bersama saya hari ini. Sehingga itulah kegenapan firman Tuhan, aku mau ambil anakmu. Sehingga setiap jengkal apapun yang saya lakukan dan saya alami, tanah yang saya lalui, semua untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Ketika Bapak Pendeta tadi, Pak, saya harus sudah sampaikan firman, itu bukan kebetulan, saya percaya itu jawaban Tuhan untuk saya pribadi. Itu jawaban Tuhan karena saya lakukan sampai garis akhir saya tetap cinta Yesus selama-lamanya, cinta Yesus. Jadi terima kasih untuk dukungan doa saudara yang ambil bagian di dalam pergumulan anak saya waktu sakit itu. Sampai akhirnya benar-benar Tuhan panggil pada waktu yang tepat, sehingga jenazah itu waktu datang pertama kali di rumah saya, yang pertama kali saya ucapkan adalah mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Saya menjerit, saya histeris, saudara. Saya nggak mampu, tanpa Tuhan Yesus saya nggak mampu. Tapi itulah kehendak Tuhan yang sebenarnya, supaya hidup kami
adalah milik Tuhan dan menjadi saksi Kristus dan membawa banyak jiwa dimenangkan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Karena keluarga kami dan di sini Malang tidak asing lagi buat saya, karena Bupati Malang pertama yaitu Eyang Parikesit Notodiningrat adalah Eyang saya sendiri, saudara, sampai ke generasi ke-6. Jadi kakak saya sudah lebih dahulu ikut persekutuan doa di Victory. Saya percaya nama Tuhan Yesus saya dipermuliakan, nama Tuhan Yesus saya dipermuliakan. Nah, kesaksian kami dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi tepuk tangan bagi kalian. Luar biasa, luar biasa. Baik, ya kenapa? Yang berulang tahun, oke, baik. Ya, silakan yang berulang tahun siapa saja namanya boleh disebutkan ya. Berulang tahun di bulan Maret, betul ya? Siapa saja nama-namanya langsung disebutkan. Nah, boleh maju ke depan nanti sekaligus ya. 2 Maret ada Ibu Ratnawati, silakan bisa maju ke depan. 11 Maret untuk Ibu Maria Meme, 12 Maret untuk Imbarani ya, Ibu Imbarani ya. Kemudian 25 Maret Ibu Yohana dan 17 Maret Ibu Christine, bisa maju ke depan semua. Nah, nanti secara khusus Pastor Marcel akan mendoakan ya yang berulang tahun. Marisa 18 Maret. Oke, Marisa 18 Maret. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Yuk bisa langsung dikasih hadiahnya. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Ini souvenir ya buat anak yang beruntung. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Bisa berfoto. Ya, lihat kamera, baik. Oke, yuk sama-sama bangkit berdiri. Yang belum tahu tetap di sini, ya. Nanti Pastor Marcel akan mendoakan yang ulang tahun, sekalian tutup dalam doa berkat. Yuk sama-sama bangkit berdiri. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Ku cinta kau selamanya.
Sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, kami boleh sampai di penghujung ibadah kami. Kami percaya Tuhan hadir tengah-tengah setiap kami. Tuhan yang memberkati setiap kami. Sekali lagi Tuhan, kami ucap berkat untuk firman ditaburkan. Kami boleh melihat ketika Roh Kudus yang menuntun, maka apa yang Tuhan sudah tuntun, Tuhan yang ingin sampaikan benar-benar yang terbaik bagi setiap jemaat Tuhan. Kami doa melalui firman Tuhan, sekali lagi firman Tuhan jadi rema di hati setiap jemaat-Mu, menguatkan, menguduskan, bahkan memberkati dengan sempurna. Kami berdoa itu Tuhan buat tempat ini, buat setiap jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Kami doa apapun masalah, tantangan, sakit, penyakit, persoalan kehidupan, kami percaya bahwa pemulihan Tuhan pasti dinyatakan, tidak akan pernah terlambat, tapi pasti datang tepat pada waktunya dalam kehidupan kami. Ucap berkat, anak cucu kami juga pintar, cerdas, ngerti juara, punya masa depan yang luar biasa. Kami menyerahkan untuk PD Victory, Tuhan berkati. Kami doa melalui pelayanan PD Victory akan ada banyak jiwa dimenangkan, nama Tuhan dipermuliakan, dan terus Tuhan pakai dengan luar biasa untuk menjangkau lebih luas lagi bagi kerajaan sorga. Terutama yang kami kasih ucap berkat Ibu Eli bersama dengan keluarga dalam berkat perlindungan Tuhan yang sempurna. Bersama dengan tim kami percaya hikmat Tuhan penuh atas mereka. Kami percaya urapan Tuhan penuh atas mereka, sehingga benar-benar Tuhan setiap pelayanan mereka jadi berkat bagi banyak orang. Semua yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan kami percaya semuanya juga pasti diberkati Tuhan. Ucap berkat untuk malam diberkati Tuhan. Ucap berkat untuk Indonesia diberkati Tuhan. Bahkan kami percaya Indonesia dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami, semuanya juga diberkati. Dan kami mau ucap berkat gitu Tuhan buat rekan-rekan kami yang sudah Tuhan tambahkan usia mereka. Kami percaya penyertaan Tuhan sempurna sampai sejauh ini, sampai selama-lamanya penyertaan Tuhan sempurna atas mereka. Mari sama-sama kita mau angkat tangan, kita arahkan kepada rekan-rekan kita, sahabat kita, saudara kita yang berulang tahun. Mari sejenak ucap berkat, ucap doa kita di hadapan Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengaminkan setiap ucapan berkat, setiap doa yang terbaik, semuanya yang terbaik melimpah-limpah mereka. Dan saat ini kami mau terima berkat yang terbaik dari kerajaan sorga. Terus angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati hidupmu, Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati kesehatanmu, Tuhan memberkati anak cucumu sepanjang tahun dan seterusnya. Tahun berkat, tahun pemulihan, tahun mujizat. Dan kiranya kasih anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang sudah diberkati dengan sukacita, dengan iman, dengan bangga, sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Ya, ibadah telah selesai dan Ibu Eli sudah menunggu di pintu keluar. Buat Anda yang ingin memberikan shalom buat Ibu Eli, Tuhan Yesus memberkati semua. God bless.
Udah. Lupa sih tuh foto ambil. Bukan sih. Ini foto Pak.